Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan baca bab wakalah atau wikalah. Boleh wakalah, ada juga yang menyebutnya wikalah. Silakan. Hukum wakalah atau perwakilan. Berkat definisi wakalah. Pelan-pelan ya, biar saya simak bahasa Arabnya. Wakalah atau wikalah secara bahasa artinya penyerahan. Jika Anda mengatakan wakaltu amri ilallah, maknanya adalah kuserahkan urusanku kepada Allah. Sedangkan secara istilah berarti perwakilan dari seorang yang boleh bertransaksi terhadap semisalnya dalam hal-hal yang bisa diwakilkan. Ya. Coba bab apa ini tadi? Wakalah. Saya beri contoh dulu. Antum mau bayar utang, tapi antum tidak menyerahkan langsung uangnya, antum titipkan ke orang. Itu babnya bukan bab titip. Bab apa? Wakalah, perwakilan. Yaitu mewakilkan sebuah urusan kepada orang lain untuk ditunaikan. Nah, inilah jadi nanti bab wakalah. Karena di Indonesia kita ini kan kosakatanya itu suka nyampur-nyampur. Kamu kemana? Mau ke rumahnya si Dodi. Titip uang nah. Ini bayar utang. Kita ngomongnya apa? Titip. Padahal titip itu kan tolong jagakan. Iya enggak? Kamu ke mana? Ke rumahnya Dodi. Oh, titip nah uang. Berarti kan sejatinya tolong jagakan gitu aja. Sedangkan kalau kita bilang, aku mewakalahkan uangku untuk membayar hutang padanya, malah semakin membingungkan. Ini kan, kamu ngomong apa sih? Wakalah, tidak paham orang. Ya. Jadi intinya itu namanya bab wakalah. Nah. Dan wakalah itu adalah istinabatu jaizi tasarrufi mitlahu fima tadkhuluhu an-niyabah, yaitu istinabah menjadikan seseorang sebagai wakil ya, atau menggantikan dirinya kepada orang yang memang diperbolehkan untuk melakukan sebuah transaksi yang orang itu semisal dirinya pada hal-hal yang boleh diwakalahi. Karena nanti ada hal-hal yang tidak boleh diwakalah. Contoh, sholat. Tidak boleh wakalah sholat. Kamu mau kemana? Mau ke masjid. Aku wakalahku kan sholat tuh ya hari ini. Aku lagi ada urusan. Tolong sholat kamu dua kali. Satunya buatku. Nah, itu termasuk diantara hal yang tidak boleh diwakalahkan. Tapi kalau mau kemana masjid, ngapain? Bayar zakat. Nah, titip kata kita. Tolong bayarkan juga zakatku. Itu namanya wakalah. Dan itu boleh atau tidak? Boleh. Terus? Hukum wakalah. Wakalah hukumnya boleh menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fab'athu ahadakum biwarikikum hadihi ilal Madinah. Artinya, maka utuslah salah seorang dari kalian dengan membawa uang perak kalian ini ke kota. Al-Kahfi ayat 19. Allah Azza wa Jalla berfirman juga, Qala ja'alni ala khazainil ard. Dia, Yusuf alaihissalam, berkata, jadikanlah aku bendahara negara Mesir. Surah Yusuf ayat 55. Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman,
wal 'amilina 'alaiha, dan pengurus-pengurus zakat. At-Taubah ayat 60. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan Urwah bin Ja'ad untuk membeli seekor kambing. Beliau juga mewakilkan Abu Rafi' ketika beliau Shallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah, dan beliau konon mengutus para amilnya untuk mengumpulkan zakat. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dan tadi adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya wakalah. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dan ulama lainnya menyebutkan bahwa umat Islam telah sepakat akan diperbolehkannya melakukan wakalah secara umum. Secara umum boleh wakalah, apalagi ditimbang dengan kebutuhan kita zaman sekarang yang tidak segala sesuatu kita bisa tunaikan sendiri, maka wakalah itu diperbolehkan. Dan hal ini pun didukung oleh desakan kebutuhan, karena setiap orang tidak mungkin bisa melakukan semua keinginannya sendirian. Nah, ada kalanya kita butuh orang untuk bayarkan zakat, ada kalanya kita minta tolong sesama wali murid untuk bayarkan uang SPP, ada kalanya kita minta tolong untuk bayarkan tiket. Jadi kita kasih uang, suruh teman yang belikan tiketnya, dan seterusnya. Apa saja yang boleh diwakalahi? Silakan. Dicoba minta sanitizer. Silakan. Ma tan'aqidu bihi al-wakalatu. Dengan apa wakalah bisa dilakukan? Wakalah bisa dilakukan dengan setiap ucapan yang artinya mengizinkan. Contohnya, lakukan ini, atau engkau saya izinkan melakukan itu. Oh, afwan, saya salah judul. Saya kira ini babnya tentang yang boleh diwakali. Ternyata di bawahnya ada lagi ma yasihu atau at-tawkil fihi. Dengan cara apa kita bisa mewakilkan sesuatu atau melaksanakan akad wakalah? Diulang. Dengan apa wakalah bisa dilakukan? Wakalah bisa dilakukan dengan setiap ucapan yang artinya mengizinkan. Contohnya, lakukan ini, atau engkau saya izinkan melakukan itu. Kalau dalam bahasa kita bisa dicatat itu titip ya, titip beli makan. Padahal konsekuensi dari titipan itu uangnya dijaga, nggak dibayarin. Tapi di bahasa Indonesia kita tidak punya bahasa yang lain selain itu. Coba ada bahasa yang lain? Tolong belikan. Tolong belikan. Ya boleh deh. Tolong belikan makan. Tapi kan dia pasti tanya, mana uangnya? Kalau nggak dikasih uang, pakai uangmu dulu. Itu namanya ngutang. Pakai uang siapa dipakai? Uangku. Berarti itu maksudnya wakalah. Pakai uangmu dulu ya, itu berarti apa? Ngutang. Terus? Syarat sahnya wakalah. Penerimaan wakalah sah dilakukan secara langsung maupun kemudian dengan setiap ucapan atau tindakan yang menunjukkan sikap menerima. Dalilnya ialah karena penerimaan wakil-wakil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap wakalah beliau terjadi di waktu kemudian. Wakalah sah dilakukan untuk sementara atau dita'liq dengan syarat tertentu. Contoh yang pertama adalah Anda menjadi wakilku selama sebulan. Sedangkan contoh kedua adalah kalau rumahku selesai dikontrak maka juallah. Wakalah itu boleh dengan ucapan, boleh dengan perbuatan. Ya. Ada kalanya kita ngasih uang dulu. Kamu kemana? Beli ayam geprek. Ngasih uang dulu kan? Titip ya. Nah. Bahkan ada yang misalnya dia bisu, dia nggak berkomunikasi, dia cuma kasih uang. Itu apa tuh? Artinya kasih uang, terus dia tunjuk mulutnya pakai 5 jarinya.
Berarti apa? Titip beli makan. Nah. Dan boleh wakalah itu muaqqatatun, ya, atau watasihul wakalatu muaqqatatan wa muallaqatan. Boleh terbatas waktu, berbatas waktu, boleh juga dilakukan pada hal-hal tertentu yang dita'liq gitu. Seperti dia mengatakan anta wakili syahran. Kamu jadi wakilku untuk selama sebulan. Kira-kira ngapain ini? Kamu jadi wakilku sebulan. Kira-kira bikin apa mereka ini? Ganti ngapain? Ganti tugas. Boleh. Kamu jadi jadi penggantiku selama sebulan jadi security. Aku mau pulang kampung. Oke, aku jadi security sebulan. Boleh. Uangnya? Gajinya gimana? Nah, namanya juga wakil, kamu nggak dapat apa-apa. Kerja security sebulan nggak dikasih apa-apa. Terus boleh juga dia mengatakan idza tammat ijaratun dari idza tammat ijaratu dari fabi'ha. Minta tolong ya, saya mau pulang kampung. Saya mau pindah kota. Nah, ini kan rumahku ini belum selesai kontraknya. Nanti tolong kalau dia sudah selesai tanggal 30, orangnya diingatkan tanggal 25, Pak, kontrak tidak diperpanjang, tanggal 30 sudah harus kosong, setelah itu tolong jualkan. Nah, itu namanya wakalah. Lanjut. Ma yasihhu tawkilu fihi. Menunjuk wakil yang jelas merupakan hal yang diperhitungkan dalam wakalah. Karenanya, wakalah tidak berlaku dengan mengatakan, aku mewakilkan salah satu dari keduanya. Wakalah juga tidak berlaku dengan mewakilkan orang yang tidak dikenalnya. Oh, ulang, saya salah lihat. Ulang. Menunjuk wakil yang jelas merupakan hal yang diperhitungkan dalam wakalah. Karenanya, wakalah tidak berlaku dengan mengatakan, aku mewakilkan salah satu dari keduanya. Wakalah juga tidak berlaku dengan mewakilkan orang yang tidak dikenalnya. Ya, kata Syekh Shalih bin Fauzan, fala tan'aqidu biqaulihi wakkaltu ahad hadaini aw bi tawkili man la ya'rifuhu. Tidak sah, tidak boleh mewakalkan sesuatu kepada orang yang tidak jelas, tidak ditunjuk. Seperti dia mengatakan, terserah dari dua orang ini yang mana wakilnya. Ya, pertanyaannya nanti kalau ada sesuatu siapa yang tanggung jawab? Kalau ada sebuah keuntungan siapa yang ambil untungnya? Ya kan? Kemudian dia mengatakan juga, aku wakilkan aja nanti terserah, aku tidak tahu siapapun lah. Nah, perwakilan seperti tidak sah. Contoh, dia ngomong di masjid. Nanti kalau sudah selesai kontrak ini, tahfiznya sudah pindah ke masjid aslinya, nanti saya mau jual rumahnya ini. Terserahlah nanti siapa yang jualkan. Tiba-tiba dari yang hadir itu ada yang berinisiatif. Dia mengatakan, Pak, ini sudah saya jualkan rumahnya, sudah laku sekian ratus. Saya tidak wakilkan sampean. Loh, kan bapaknya yang bilang waktu di masjid, nanti terserah siapa. Ya saya jadi wakilnya aja. Nah, ini adalah taukil kepada orang yang tidak jelas. Nah, nanti kalau seandainya terjadi sesuatu, misalnya sudah terima DP, sudah deal harga, ya kan, orangnya tidak jelas, nanti siapa yang bertanggung jawab? Nah, maka taukil harus jelas kepada siapa orangnya. Lanjut. Hal-hal yang sah untuk diwakilkan. Wakalah sah dilakukan atas apa saja yang bisa diwakilkan yang berkaitan dengan kebebasan manusia untuk melakukan sejumlah transaksi maupun fasakh. Contoh transaksi adalah kata kebebasan diganti jadi hak. Hak transaksi. Kalau kebebasan apa maksudnya?
Terus ya. Wakalah sah dilakukan atas apa saja yang bisa diwakilkan yang berkaitan dengan hak manusia untuk melakukan sejumlah transaksi maupun fasakh. Contoh transaksi adalah menjual, membeli, menyewakan, memberi pinjaman, mudharabah, dan lain-lain. Boleh saja dilaksanakan wakalah itu pada hak-hak anak Adam berkaitan dengan penjalinan akad, seperti saya mewakilkan seseorang untuk beli. Saya meminta seseorang untuk menjadi wakil saya dalam menjual. Seperti yang jualan itu orang tua. Tapi kalau ada yang bilang, boleh, itu siapa yang pergi biasanya untuk jual di depan? Anaknya. Berarti anaknya ini adalah wakil mamanya. Begitu. Kemudian boleh, itu nak pergi dulu ke depan, ada orang beli. Beli apa, Cil? Beli telur 1 piring. Dia jual. Berapa harganya? 50.000. Diterima uangnya. Pas sudah pergi ibunya, anaknya masuk, ditanya mamanya, berapa kamu jual? Apa dia beli tadi? Telur sepiring. Berapa kamu jual? 50. 50? Kenapa 50? Ditabok anaknya misalnya. Telur sepiring kok 50? Siapa tadi itu? Nggak tahu yang mana. Aduh, nggak tahu lagi yang mana. Nggak ada CCTV lagi siapa ibu yang beli. Kalau ada CCTV kan mungkin masih bisa ditagih gitu kan. Maaf ya Bu, ini tadi anaknya salah harga. Nggak ada CCTV, anaknya nggak tahu siapa yang beli namanya, yang mana acilnya, pergi sudah. Terus mamanya bilang, besok kamu dihukum, uang sakumu dipotong. Karena harga telur itu misalnya berapa? 64.000. Besok uang sangumu dipotong 14.000 karena kamu salah. Boleh enggak seperti itu? Nggak boleh. Karena mama nyuruh anaknya itu jual dulu di situ. Itu aslinya mewakilkan kepada anaknya. Gitu tidak? Kalau sudah salah ya, itu adalah tanggung jawabnya orang tua karena dia menyuruh anaknya menjadi wakil dirinya. Kecuali kalau itu pegawai. Kalau pegawai itu bukan wakil, itu namanya akad apa? Ya karyawan. Itu babnya apa kalau di buku ini? Bab sewa tenaga. Apa babnya? Ijarah. Kalau karyawan kan dia digaji. Nah kalau anaknya kan tidak digaji. Anaknya dimintai tolong. Begitu. Kalau dia dimintai tolong, dia disuruh jadi wakil. Ada kesalahan, ya yang nanggung jawab ya yang suruh, yang menjadi minta dia untuk menjadi wakil gitu. Nah, boleh juga menyuruh seseorang untuk menjalin akad sewa menyewa, akad utang, akad mudharabah. Selanjutnya. Sedangkan contoh fasakh adalah bercerai, menghulu, yaitu menjatuhkan talak dengan tebusan yang dibayarkan oleh pihak istri, membebaskan budak, dan iqalah, yakni permohonan untuk membatalkan transaksi yang telah terjadi atau pengunduran diri. Iya. Talak pun bisa diwakilkan. Seperti seseorang mengirim pengacaranya seperti di zaman sekarang untuk menyerahkan surat cerai. Lanjut. Wakalah juga sah dilakukan atas setiap ibadah dan hak Allah yang bisa diwakilkan, seperti membagikan sedekah, mengeluarkan zakat, nazar, kafarat, haji, dan umrah. Ini semua karena ada dalil-dalil yang menunjukkan diperbolehkannya wakalah dalam hal-hal tersebut. Kalau untuk sedekah, bayar zakat, maka itu boleh diwakilkan. Seperti kita titip tetangga. Di antara kita misalnya mau pergi ke lokasi dan kemungkinan di lokasi sampai lewat lebaran.
Kalau dia suruh istrinya yang pergi bayar zakat malam-malam, dia khawatir anaknya masih kecil. Maka dia titip sama temannya yang kalau di lokasi itu apa namanya? Yang kalau Back to ini back. apa? Back to Back to back. Dia bilang, tolong nanti bayarkan iniku ya, bayarkan zakatku sama keluargaku. Tapi kalau dia kasih uangnya dulu, kalau dia nggak kasih uangnya itu namanya apa? Utang dulu. Nah, begitu juga membayar zakat, menunaikan nazar, membayar kafarat, seperti misalnya memberikan makan 10 orang miskin, maka ini bisa digantikan. Haji umroh itu bisa dibadalkan. Lanjut. Wa amma ma la tadkhuluhu an-niyabatu fi huquqillahi ta'ala fala yasihu at-tawkilu fihi. Sedangkan ibadah dan hak Allah yang tidak bisa diwakilkan, maka tidak sah dilakukan wakalah. Contohnya adalah ibadah-ibadah fisik seperti sholat, puasa, dan bersuci dari hadas. Ini karena ibadah-ibadah tersebut berkaitan dengan fisik orang yang bersangkutan. Seperti ibadah badan yang memang berkaitan dengan badan seseorang, maka ini tidak sah untuk ditaukil, untuk adanya wakalah. Seperti tolong titip sholat, tolong sholatkan atas namaku. Puasa Ramadan, aku hari ini lagi malas nah. Kamu puasalah niatnya 2 kali. Begitu juga mandi, wudu, titip wudu ya. Titip wudu. Karena ini berkaitan dengan badan masing-masing. Selanjutnya, Wakalah boleh dilakukan dalam rangka menetapkan hukum had atau investigasi dan menerapkannya atau eksekusi. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Waqdu ya Unais ilam ra'ati hadza fa in i'tarafat farjumha." Pergilah hai Unais kepada istri lelaki ini, dan bila dia mengaku berzina, maka rajamlah dia. Seorang wakil tidak boleh mewakilkan tugas yang diembannya kecuali dalam beberapa kondisi berikut. kalau untuk orang yang sudah punya tugas ya sebagai wakil, bolehkah dia wakil lagi ke orang? Nah, jawabannya tidak boleh, kecuali apa saja? Pertama, jika ia diizinkan oleh yang mewakilkan. Misalnya, yang mewakilkan berkata, "Wakilkan kepada siapa saja yang kau sukai," atau mengatakan, "Berbuatlah sesukamu." Ya. Diperbolehkan untuk wakil mewakilkan lagi apabila idza ajaza lahul muwakkilu dzalik. Kalau si yang memberi memberi wakalah juga membolehkannya. Aku minta tolong ya Ban, jualkan mobil. Ini nanti jualkan 150 juta. Nah, Ustadz, kalau nanti ada apa Ban? Marketing apa sih? Ada calonnya lagi. Ada calonnya lagi gimana? Bolehkah kita minta tolong calonnya lagi? Nanti kita kasih duit misalnya dia. Kalau si yang punya mobil bolehin ya boleh. Lalu yang kedua, jika tugas tersebut tidak layak dilakukan oleh orang sepertinya karena dia orang terpandang yang tidak layak melakukannya. Contohnya si yang muwakkal fi, orang yang disuruh sebagai wakil pertama, dia bukan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Apa kira-kira contohnya? Tukang batu. Terus orang kaya masa disuruh pecah-pecah batu gitu ya? Nah, kan dia kan kaya, dia suruh bayar orang aja. Jadi akadnya jangan wakalah. Akadnya apa jadinya? Ijarah. Ya, wali kota misalnya. Wali kota bilang tolong wakilkan saya apa? Gak tahu apa contohnya. Jadi khotib ini. Jadi khotib. Nggak pantas untuk khotbah. Oh ya boleh.
Jadi khotib gitu. Ada ustadz, dia hari ini sakit, dia bilang kepada takmir, ana wakilkan kepada antum untuk khutbah. Ya. Si takmirnya bilang, waduh kita ini nggak bisa khutbah, kita baru naik itu kaki udah kelihatan bener gemetaran gitu. Ya. Pegang kertas itu, kertasnya bergerak semua. Maka dia wakilkan lagi kepada ustadz yang lain, dia cari. Ya. Maka ya ini boleh. Terus yang ketiga? Ketiga, jika ia tidak mampu melakukan tugas tersebut. Ya ini sebenarnya khotib itu ya ini nomor 3 ya. Jadi khotib orangnya tidak mampu. Ya. Waduh saya nggak ada ilmu, saya belum pengalaman, saya tidak biasa bicara depan orang. Tapi ustadz itu mewakilkan ke saya. Akhirnya dia mencari ustadz yang lain untuk menjadi penggantinya. Keempat, jika ia tidak pandai mengerjakan tugas tersebut. Ya sama juga berarti khotib lagi kan. Terus dalam kondisi-kondisi ini ia tidak boleh mewakilkan kecuali kepada orang yang amanah atau dapat dipercaya, sebab ia tidak diizinkan untuk mewakilkan kepada orang yang tidak amanah. Nah, jadi kalau bedanya nomor 3, 2, 3, 4, yang nomor 2 tadi diwakilkan lagi karena ketidakpantasan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karena ketidakmampuan, dan yang keempat adalah karena ketidakcakapan. Ya, karena tak cakap. Ya kalau soal ketidakpantasan misalnya dalam hal memungut sampah. Ya. Memungut sampah. Kalau contoh kemampuan misalnya orang itu badannya sudah lemah. Kalau soal kecakapan misalnya karena tidak ada ilmu. Nah, apalah contohnya terserah. Lanjut. Wakalah adalah akad yang tidak mengikat atas kedua belah pihak, sebab dari pihak yang mewakilkan ia sifatnya izin, sedangkan dari pihak yang mewakili sifatnya memberi manfaat. Dan kedua hal tersebut sifatnya tidak mengikat, sehingga masing-masing bisa membatalkan wakalah sesukanya kapan saja. Ya. Disebutkan di sini wakalah itu termasuk akdun jaiz, akad yang sekedar akad jaiz di antara kedua belah pihak. Artinya singkatnya boleh difasakh kapanpun salah satu dari keduanya mau. Misalnya, akhi, ana minta tolong jualkan motor ana ini. Setelah seminggu dia nanya, akhi, motornya sudah laku atau belum ya? Oh belum. Bagaimana? Oh kalau gitu ana batalkan ya, wakalahnya tidak jadi atau wakalnya stop. Maka laki-laki itu tidak boleh bilang, wah sudah kita disuruh jadi wakil terus akhirnya ternyata nggak jadi. Ya. Kita kembali kepada hukum syar'i, wakalah itu aqdun jaiz minat tarafain. Maka kalau mau diputus kapanpun boleh. Sebagaimana antum misalnya sudah jadi wakilnya 1 minggu, tapi nggak laku motornya, lalu antum nelpon orangnya, afwan nih, ternyata ana nggak sanggup menjualnya seminggu, ana putuskan ya. Kan nggak boleh sih yang punya motor bilang, sudah saya wakilkan seminggu ternyata nggak laku, gitu. Nggak boleh marah. Karena memang boleh untuk diputuskan kapanpun. Pembatal wakalah. Hal-hal yang membatalkan wakalah. Wakalah menjadi batal bila salah satu membatalkan, mati atau gila permanen. Meninggal, mati. Tulisannya mati. Di situ mati. Sudah tidak apa-apa. Ini karena wakalah bertumpu pada kehidupan dan pikiran yang sehat. Jadi, kalau keduanya sirna, otomatis batallah keabsahan wakalah tersebut. Wakalah juga batal jika yang mewakili diberhentikan oleh yang mewakilkan. Ia juga batal jika pelakunya dilarang bertransaksi karena safih, yaitu orang yang tidak pandai dalam membelanjakan hartanya baik karena lemah akal atau karena masih kecil. Baik itu yang mewakili maupun yang mewakilkan.
Sebab dengan begitu ia tidak lagi menjadi orang yang boleh bertransaksi dikarenakan salah satu syarat sahnya wakalah gugur. Wakalah itu jadi otomatis batal apabila salah satu dari keduanya wafat atau kehilangan akal, seperti berubah menjadi orang gila atau jadi orang pikun. Bisa juga dengan disengaja untuk diputuskan. Catatan saya nih teman-teman, kalau muwakalah dan antum mau putuskan, ngomongnya yang benar. Maksudnya ngomong ini di depannya, telepon. Lihat, ana putusnya yang kemarin, wakalahnya itu batal sudah. Supaya apa? Dia nggak lanjut gitu. Nanti dia sudah habis biaya keluar macam-macam. Ternyata antum sudah memutuskannya, tapi nggak ngomong apa-apa. Itu belakangan nanti akan menimbulkan percekcokan, timbul kelahi nanti. Apalagi misalnya ini masalahnya masalah besar, ya. Jual mobil. Antum pertamanya ngomong sama si Hidayat. Hidayatnya udah kemana-mana, udah nyari orang setengah mati. Dia sudah deal. Ternyata antum nggak ngomong-ngomong, antum itu sudah putuskan sama dia. Antum ganti dengan Fadli misalnya. Fadlinya dapat orang lagi, ketemu nih di hari yang sama misalnya. Ana sudah dapat nih yang mau beli, harganya sekian. Yang ini juga, Ana sudah dapat nih. Nelpon bersamaan, bingung kan antum? Nah, kecuali kalau antum kita sudah telepon dia. Ana tanggal berapa nih ya? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 hari ini ana putuskan wakalahnya stop. Setelah tanggal 17 yang sudah di stop ini masih nekat nyari pembeli lagi. Dia bilang, saya sudah dapat nih penjual, dapat pembeli. Loh, Aki, masih kan enggak tanggal 13 sudah diputus. Oh iya, ya enggak apa-apa sih kalau enggak jadi juga enggak apa-apa. Karena sudah jelas. Nah, banyak perkelahian di antara ikhwan. Itu gara-gara hal-hal semacam ini. Yang sifatnya itu komunikasi. Lanjut. Dikit lagi. Kriteria dibolehkannya mewakilkan dan menjadi wakil. Siapa saja yang boleh melakukan sesuatu berarti dia boleh mewakilkan maupun menjadi wakil dalam hal itu. Namun, orang yang tidak boleh melakukan sesuatu dengan sendirinya, maka menjadi wakilnya lebih tidak boleh lagi. Orang yang diminta untuk mewakili dalam menjual atau membeli, dia tidak boleh menjual atau membeli untuk dirinya sendiri. Sebab tradisi yang berlaku dalam jual beli ialah seseorang menjual kepada orang lain, sedangkan cara yang di atas menyebabkannya tertuduh mengeruk keuntungan untuk diri sendiri. Seorang wakil juga tidak boleh berjual beli dengan anaknya, orang tuanya, istrinya, dan semua orang yang bisa bersaksi untuk meringankannya tidak akan diterima, yakni kerabat dekat. Berhubung kerabat dekat akan cenderung membela, maka kesaksian mereka yang meringankan tertolak. Namun, kesaksian mereka yang memberatkan tetap diterima karena kecenderungan membela tidak ada lagi. Ya. Ini saya kasih untuk pemahaman, saya kasih kasus. Donasi Jumatan. Donasinya nasi. Tapi yang buka ini adalah warung nasi. Bolehkah? Dia bikin pamflet. Ayo donasi Jumatan, Jumat berkah. 100 pieces. Ya kan? Terus dia terima uang dari orang. Nah, harganya berapa? Nggak tahu. Tapi dia buatkan nasinya. Lalu di situ ada untungnya. Karena dia warung nasi. Nah, ini jadi polemik selama ini. Kalau yang jelas boleh itu adalah orang yang nggak ada hubungannya sama warung nasi. Yang misalnya dia adalah memang ya, masjid misalnya. DKM dibuka donasi Jumatan untuk mengadakan kue. Kemudian DKM-nya setelah dapat duit 100, misalnya 1 juta. 1 juta ini dibelikan kue. Seberapa dapatnya 1 juta itu yang dikasih ke jamaah. Itu nggak ada masalah.
Nah, yang masalah ini adalah sebagian warung nasi bikin juga. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Nanti dia jadi tertuduh. Apa? Bukan dia jadi tertuduh. Dia mendatangkan prasangka kepada dirinya sendiri. Berapa kira-kira uangnya itu yang dia pakai? Berapa untungnya dia? Ya. Dia dapat donasi misalnya 2 juta. 2 juta ini mau dia atur jadi 100 kotak, mau dia atur jadi 95 kotak, 5 kotaknya dia ambil, itu kan jadi tidak jelas. Belum lagi nanti setelah ditaruh dia bilang, oh iya kan aku juga ini ambil juga buat dirinya lagi. Aku kan juga berhak ya. Di rumahku ada 7 orang, ambil 7. Ini jadi tidak netral ketika si yang melakukan ini adalah sesama penjual nasi. Kalau mau penjual nasinya, wakilkan lagi kepada penjual nasi yang lain. Berapa kamu bikin kalau seperti ini? Oh 10.000, ini ada uang, ini buatmu. Bikinkan sebanyak berapa tadi? 10.000, ini 2 juta, berarti dapat berapa? 200. Bikinkan 200 porsi. Itu nggak ada urusannya kepentingannya sama dia. Itu sama juga mirip-mirip seperti kita jadi pegawai di kantor, bagian pengadaan barang, tapi kita punya CV. Terus kita tunjuk CV kita sendiri. Di situ ada namanya apa namanya? Conflict of interest. Ada pecah perang kepentingan, conflict of interest. Di situ ada kepentingan yang saling bertabrakan. Kita yang punya perusahaan tentu maunya besar-besar keuntungannya. Kita sebagai karyawan pasti maunya perusahaan adalah kita mencari barang yang semurah-murahnya. Jadi dia berada di satu diri tapi 2 sisi yang saling tarik menarik. Dan itu akan mendatangkan tuduhan nanti. Itu yang tidak diinginkan. Mendatangkan tuhmah pada dirinya. Ketika dicek kepada siapa kamu kemarin pengadaan jas hujan karyawan? Anu Pak, saya tunjuk CV kitab tauhid. Oh ya. Dia datangi CV-nya. Ya, boleh tahu Mbak di sini siapa direkturnya? Sekalinya dia sendiri, apa bagian procurement-nya. Itu akan mendatangkan apa nanti? Mendatangkan tuduhan pada dirinya. Dipanggil nanti. Kamu beli di situ berapa? Kalau orang lain beli berapa? Normalnya berapa? Akan mendatangkan kecurigaan di situ. Sama seperti donasi Jumatan, tapi yang mengadakan adalah tukang nasi. Gitu. Terus beberapa hal yang berkaitan dengan wakil dan yang mewakilkan. Berikut ini beberapa hak dalam transaksi yang berkaitan dengan orang yang mewakilkan, diantaranya membayar harga barang, menerima barang, mengembalikan barang yang cacat, dan doman darak. Doman darak artinya menjamin selamatnya barang yang dibeli dari hak orang lain yang mungkin terkait dengannya, sekaligus menjamin akibat yang ditimbulkan bila ternyata ada hak orang lain dalam barang tersebut. Wakil dalam penjualan tugasnya menyerahkan barang yang dibeli tanpa menerima pembayaran kecuali dengan izin dari yang mewakilkan atau alasan yang mengarah kepada izinnya, seperti jika wakil menjual barang itu di suatu tempat yang bila bayarannya tidak ia terima di situ maka uangnya hilang. Adapun wakil dalam pembelian tugasnya membayarkan harga, sebab itulah hak yang mesti dilakukan demi kesempurnaan tugasnya. Sedangkan wakil dalam perselisihan atau tuntutan tidak boleh menerima barang. Sedangkan wakil dalam menerima barang boleh dituntut karena barang itu tidak akan diterima kecuali dengan menuntut wakil tersebut. lanjut dulu. Apa yang harus ditanggung oleh wakil dan apa yang tidak? Wakil adalah orang yang dianggap amanah. Ya. Ini kalimat yang paling penting untuk distabiloi di bab ini. Al-wakil aminun. Itu prinsipnya. Wakil atau yang disuruh jadi jadi wakil ya. Dia adalah amin.
orang yang pada dasarnya diberikan kepercayaan. Jadi konsekuensinya apa? La yadmanu ma talifa biyadihi min ghairi tafritin wala ta'addin. Ia tidak menanggung barang yang dibawanya jika rusak tanpa keteledoran atau kelancangan dari dirinya. Namun, jika ia teledor atau lancang terhadap barang tersebut, atau ia diminta mengembalikannya tapi menolak tanpa udzur, maka ia menanggungnya. Dalam urusan jual beli, jadi kalau ada ternyata kerusakan atau kehilangan tanpa kesengajaan dan tanpa ceroboh atau tanpa meremehkan, maka dia tidak wajib ganti. Nabi SAW mengatakan at-talafu atau at-talifu fi yadil amin la yadman illa ay yata'adda aw yufarrid. Kerusakan atau kehilangan yang terjadi di tangannya orang yang memang diberikan kepercayaan itu tidak wajib diganti, kecuali kalau orangnya tafrid atau ta'adda, dia memang melampaui batas atau dia meremehkan. Contoh, saya kalau ngasih contoh ya hanya contoh ini aja. Sejak dari 2014 ngajar masalah ini, contoh saya nggak kemana-mana itu aja. Lihat mau kemana? Aku mau ke rumahnya Fadli. Titip ya, ini ada uang 2 juta. Ini bayarkan utang. Uangnya tunai. Kemudian pergilah dia ke rumahnya Fadli, tapi uangnya dibuat kipas-kipas. Gitu. Dia naik mobil kan mati AC-nya, dia gini panasnya ya, nggak ada kertas kak, oh ada uang nih, 2 juta digininya di kipas, seperti gini katanya. Nah keginian kemudian terhambur, terus hilang, terbang, anak-anak uang terbang, dikumpulin oleh anak-anak. Tersisa ketika dia kumpul tinggal 300.000. Siapa yang bertanggung jawab dengan 1.700.000? Ya dia, si Hidayat. Kenapa? Karena dia tafrid, karena dia meremehkan. Itu kan harusnya uang dijaga. Nah ini diremehkan dengan dijadikan kipas-kipas. Ini kan namanya meremehkan uang. Uang kok dijadikan kipas-kipas? Atau dia ta'adda, dia melampaui batas. Melampaui batas ini disuruh bayarkan untuk bayar utang, malah dipakai beli sesuatu. Waktu 2014 kan masih agak-agak zamannya itu yang cincin apa itu yang batu macam-macam batu sampai 2 miliar itu. Batu akik. Ya kan 2004 masih saya ingat contohnya begitu. Pas dia lagi menuju ke rumahnya Fadli, uangnya di kantongnya memang dia jaga, tapi ternyata ada orang ramai, maka dia turun. Kemudian dia tanya, ada apa? Itu loh, batu akik. Bagus betul. Lagi dilelang. Ada 300.000, 400.000, 500.000. Dia ikut-ikutan 2 juta. Pakai uang yang mana? Yang lagi dititipkan ini. Nah, di atas 2 juta tidak ada yang mau. Maka, oh ya silakan akid. Siapa pak namanya? Hidayat. Oh ini pemenangnya 2 juta. Dibayar 2 juta. Ya kan? Cantiknya katanya. Cantik banget. Terus sampai di Fadli, Dik, maaf ya. Tadi tuh ada uang, aku dititipin, tapi tadi kau pakai dulu, pakai beli. Ganti batu akik, nanti ini ya. Nah, nanti kau bayar. Gampang itu ya. Sekalinya lama-lama itu kok meleleh, ternyata permen Fox. Ya ternyata gini. Rasa jeruk rupanya. Itu batu ternyata permen Fox. Pernah kan antum tidak pernah baca itu 2014. Orang beli di jalanan batu akik, harganya sekian banyak. Ternyata itu adalah permen. Siapa yang ganti 2 jutanya? Hidayat. Kenapa? Itu namanya ta'adda, melampaui batas. Lanjut. Satu kalimat lagi. Dalam urusan jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain yang diwakilkan, jika wakil mengaku bahwa bayarannya telah ia terima, namun barang tersebut rusak di tangannya, maka pengakuan tersebut diterima. Begitu pula pernyataannya tentang harga barang atau ongkos sewa juga diterima dalam hal ini. Ya. Kalau memang dia sudah jadikan wakil, seperti ini minta tolong ya,
Anda tolong jualkan rumah karena saya mau pindah kota. Ya. Adapun harganya berapa, maka itu jangan, ya namanya itu sudah mempercayakan. Masa kalau sudah dipercayakan kemudian diinterogasi, bagaimana alhamdulillah rumahnya sudah laku. Atau paling bagus sih sebelum laku ngomong dulu gitu kan. Ada nih yang mau rumahnya 300 juta. 300 juta aja kan? Iya. Ini sudah setahun loh diiklankan, tidak ada yang mau. Mumpung ada yang mau 300, cash lagi. Jangan lagi ditanya, betulkah 300? Kamu tidak bohong kah? Tidak lebih kayak itu. Jangan-jangan 320 kali. Jadi kan orang mungkin maksudnya main-main, tapi nyakitin hati. Ya, jadi apa kalau sudah dikasih kepercayaan tapi masih diinterogasi? Nah, saya kira jelas. Ada yang mau bertanya? Syuruknya jam berapa? 20. Oh, berarti masih 6 menit. Karena itu 9 tambah kurang 15. Sebelumnya, teman-teman yang dirahmati Allah, saya mau sounding dari sekarang. Insya Allah di bulan Ramadan, bila Allah izinkan, tanggal 1 sampai 20 Ramadan, kita akan ada kajian di masjid ini. Jadi kapan? Jadi enggak? Hah? Nah, ya. Di sini setiap hari dari tanggal 1 sampai 20, insya Allah yang dibahas ada 2 kitab, semoga tamat karena targetnya itu tamat. Hadis Arba'in sama Akidah Wasithiyah. 2 kitab ini teman-teman kalau tidak punya ya nanti beli sama panitia. Kalau sudah punya di rumah ya tidak usah beli lagi. Yang penting kalau di rumah sudah ada pakai. Apalagi kalau dulu antum ikut kajian Hadis Arba'in nggak tamat-tamat. Misalnya baru 10 hadis berhenti kajiannya, baru 20 hadis berhenti kajiannya. Nah, kalau kita tamat 1 kitab kayak gini ya, kitab tauhid. Tamat itu sesuatu yang membuat kita jadi terus termotivasi untuk belajar. Ya, saya perhatikan banyak juga yang mengeluh ketika ada kajian baru dimulai terus berhenti. Kajian bahasa Arab baru 10 kali pertemuan ada berhentian. Akhirnya ustadznya berhenti juga. Kajian nggak ada yang tamat, sudah bertahun-tahun kitab itu tidak ada yang betul-betul selesai gitu. Ya, itu yang membuat kita selama ini kalau belajar itu jadi malas-malasan. Karena tidak punya target. Nah, insya Allah di bulan Ramadan nanti dia target. Insya Allah tamat. Kemudian yang kedua, karena tempatnya terbatas, kemarin kita sudah hitung, ini kira-kira ada 6 shaf. Kalau dari ini 1 shaf, mungkin misalnya 20 kali 6, 120. Akhwatnya di sana. Itu mungkin cukupnya hanya 50-an. Mungkin ya, belum dipastikan lagi. Hebatnya nanti tolong dipastikan lagi. Jadi di sesi pertama, gelombang pertama kita buka pendaftaran hanya 150 dulu, 100 ikhwan, 50 akhwat. Karena kalau tidak nggak dikasih pendaftaran, takutnya orang ke sini terus nggak ada tempat. Takutnya ya, takut. Kalau ternyata kosong ya alhamdulillah. Masih lowong nggak apa-apa. Nah, jadi nanti saya belum sebarkan dulu pamfletnya. Pamflet sudah jadi. Tapi saya bilang sama admin jangan dulu disebar karena kita dahulukan untuk sounding di kajian-kajian dulu. Di kajian apa ini? Ahad subuh, kemudian Senin, Selasa, Rabu malam. Teman-teman yang memang sudah biasa kajian. Nah, begitu. Ya termasuk juga warga di sini. Karena nanti kalau sudah terlanjur disebar terus orang datang lebih dari kapasitas, ini khawatirnya malah kasihan orang. Begitu. Jadi nanti kita buka dulu gelombang pertama 100 ikhwan, 50 akhwat. Nanti kalau sudah penuh, kemudian kalau diperkirakan masih bisa tambah, baru ditambah. Silakan. Boleh nggak Ustaz? 1 orang itu mewakili 2 orang yang berbeda. Misalkan dalam transaksi jual beli emas misalkan Ustaz. Itu kan harus tunai dan terima barang kan saat itu juga. Nah, jadi yang satu mewakilkan ke fulan untuk
menerima uangnya baru belikan. Itu masuk dalam bab simsar atau samsarah, yaitu akad makelar. Masuk dalam akad makelar. Bolehkah makelar itu makelar penjual sekaligus makelar pembeli? Itu yang antum tanyakan. Kalau dia jadi makelar penjual, tentu dia mau harganya tinggi-tinggi. Tapi kalau dia mau jadi makelarnya pembeli, tentu dia mau harganya rendah-rendah. Tapi kalau dia jadi wakil dua-duanya, di situ ada apa tadi? Conflict of interest. Perang kepentingan. Ya enggak? Bolehkah dia wakilkan dua-duanya? Jawabannya boleh apabila diizinkan dua-duanya. Apabila diizinkan oleh kedua, baik si pembeli maupun si penjual. Ada orang yang seperti itu. Saya pernah dapat ceritanya dari Ikhwan Grogot. Ada seorang di Grogot. Intinya dia dapat 12 M dari hasil jual beli tambang yang dijual ya. Bukan hasil tambang, si tambang yang dijual. Dia jadi makelar di antara pemilik tambang dengan yang lama dengan yang baru. Dan kedua pemilik ini karena marginnya kan besar. Dia nggak juga bisa ketemu langsung, maka ditaruh orang di tengahnya. Dan dia diketahui oleh sebelah sini, diketahui oleh sebelah situ. Dan keduanya sepakat, bahkan ditulis namanya dalam akad. Begitu. Maka insya Allah boleh. Tapi kalau tidak ada izin dari keduanya, maka kita tidak boleh rakus. Itu dengan cara pilih salah satu saja. Mau jadi makelarnya siapa? Penjual apa pembeli? Saya bilang rakus karena nanti ada konflik of interest kan. Nah, nanti dia perang kepentingan baru akhirnya mementingkan dirinya sendiri. Dan bisa jadi jatuh ke dalam kebohongan. Ngakunya di sini, oh itu cuma sekian. Ngakunya sini, itu murah kok. Sini, oh itu bagus harganya. Akhirnya, padahal ternyata tidak seperti itu. Ujung-ujungnya gini. Tolong belikan emasnya itu. Itu 10 juta. Ya kan? Nanti kalau kamu berhasil membelinya 10 juta, kamu kasih uang 1 juta. Oh enggak? Karena kalau kamu yang beli kan bisa jadi cuma 10 juta karena kamu keluarganya. Kalau orang-orang tuh aku tahu dijualnya 15. Ya. Kamu beli 10, nanti kamu kasih 1 juta. Jadi hemat 4 juta. Paham teman-teman? Setelah itu orangnya pergi ke situ. Kemudian dia bilang, Pak, bisakah dijual berapa? 13 lah. 9. Oh, 13 ya. Iya, 13 saja. Ya. Bagus sudah tuh, mumpung ada yang mau beli. Ya, akhirnya ditransaksikan, padahal nanti dari sini dapat 1 juta, dari sana dapat 2 juta, gitu loh. Gitu lah ya, dapat sini dapat sana gitu, dalam keadaan mementingkan dirinya sendiri. Tapi kalau keduanya tahu, boleh. Ada pertanyaan? Sudah meninggal. Kalau masih hidup, maka kalau puasanya ya dia yang puasa. Ya. Dia maksudnya gini. Bolehkah dia mewakilkan seseorang untuk menunaikan nazar? Nah, kita kan kebanyakannya pakai puasa nih. Kebanyakannya pakai puasa, tapi kan nggak selalu. Kalau bayar sedekah gimana? Boleh kan dia wakilkan? Kalau nanti aku sudah sembuh, keluar dari rumah sakit, aku akan ke panti asuhan. Aku mau nazar sedekah untuk anak-anak panti. Nah, berapa sedekahnya? 10 kotak misalnya. 10 kotak ini kan nggak mesti dia sendiri yang datang ke panti. Dia bisa wakilkan ke orang. Ya atau tidak? Kalau itu kan sudah jelas. Kalau masalahnya puasa gimana? Kalau seandainya nanti aku sudah kalau aku nanti sudah sembuh, keluar dari sini, aku akan puasa 10 hari. Kalau seandainya dia masih hidup, maka dia yang puasa. Tapi kalau dia sudah wafat, masih ada nazar yang belum tertunaikan yang 10 hari,
maka harus ada keluarganya yang mau menggantikan dirinya sebagai wakil. Boleh 10 orang masing-masing 1, boleh 5 orang masing-masing 2, boleh 2 orang masing-masing 5, boleh juga 1 orang 10-10-nya dia yang mewakilkan. Dia yang jadi wakil untuk puasa. Habis. Terakhir. Untuk masalah kondonasi nanti tidak bisa ya bukan ke sahabat. Oh, penjual nasi itu. Tapi tadi saya sebenarnya nggak ngomong juga. Sebenarnya boleh nggak sih penjual nasi bikin open donasi lalu kemudian dia sendiri yang masak, dia juga yang jual? Saya kan tadi nggak bilang, saya cuma bilang itu jadi polemik. Ya, saya nggak bilang itu halal atau haram. Kalau seandainya yang punya uang, dia bilang gini sama penjual nasi, aku percaya aja sama kamu dan aku rela aja berapapun terserah. Ini aku donasi setiap Jumat 1 juta. Tolong bikinkan nasi dan kamu juga yang bagi. Tapi Pak, nanti kalau harganya sekian gak apa-apa kah? Gak apa-apa, pokoknya saya percaya aja. Terserah kamu bikin 10.000 kah, mau bikin 9.000 kah, kamu ambil untung berapa kah, terserah kamu. Maka itu jelas boleh. Maka hilanglah tuduhan-tuduhan. Karena ini kan cuma 1 orang saja. Lawan donatur yang memang mempercayakan kepada dirinya penuh dan membebaskan dia mengambil untung. Gitu. Jadi kita nggak boleh juga ya, catatan, tidak boleh juga sembarangan ngomong sama tukang nasi. Katanya antum bikin ini ya, open donasi Jumatan. Gak boleh kamu kayak gitu. Kamu nanti pasti mahal-mahalin kan? Gitu. Kalimat-kalimat kita ini kadang-kadang kita maksudnya itu baik, tapi di hati itu orang nyelekit. Dalam keadaan kita itu tidak tahu sebenarnya. Ya. Bagaimana kalau ternyata si yang punya uang bilang, terserah kamu. Kalau saya bikin 12.000, tidak apa-apa, pokoknya terserah kamu. Saya ambil untung boleh Pak? Boleh. Boleh lah berarti buat dirinya. Ya enggak? Gitu Mas. Pokoknya kalau mau gampang, kalau ada donaturnya 1 orang, antum ngomong belak-belakan, harga saya 10.000 dan saya punya untung di situ. Boleh atau enggak? Belak-belakan dari awal. Jadi menghilangkan tuhmah. Tuhmah itu tuduhan. Yang kedua, kalau nggak berani, kasih lagi ke orang lain. Ya, dan nggak boleh begini ya. Ngomongnya 10.000, 10.000, iya. Terus cari vendor tukang nasi beli 9.000, 1.000-nya buat dirinya. Nah, itu namanya mencari keuntungan dari donasi, dari amanahnya orang. Nggak boleh kan seperti itu. Oh, bukan saya kok tukang nasinya, saya kasih lagi ke bulinya Bu Dafa misalnya. Saya nggak tahu gitu. Tapi nekan harga. Nah, kalau ketahuan itu memalukan betul. Buka-buka donasi katanya 10.000, ternyata ke Abu Dafanya minta 9.000, 1.000-nya ternyata buat dirinya. Wah, memalukan itu. Pokoknya saya yakin antum kalau sudah dewasa pasti tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, itu akan antum sudah pertimbangkan. Kalau ketahuan orang ini malu pasti, nah itu dosa. Kan Nabi SAW mengatakan, al-ithmu haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu yang membuat dirimu dak-dikduk dan kamu malu kalau nanti ketahuan orang. Kamu tidak suka kalau orang lain memergokimu melakukan itu. Nah, itu timbang-timbang aja. Mau pendonasi Jumatan, bikin dak-dikduk. Kalau ketahuan orang nanti malu, berarti jangan, tinggalkan aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.